Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, ciri pertamanya yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia mengenai urusan agamanya. Siapa yang menyiapkan dirinya berangkat dari tempat dia tinggal menuju satu tempat untuk belajar dari sebagian tuntunan agamanya, sekalipun hanya sedikit saja, maka Allah akan ringankan, mudahkan langkahnya menuju surga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ya, hari Ahad, orang barangkali ada yang bertamasya, ada yang liburan dan sebagainya. Antum memilih untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji di dalam Al-Quran, siapapun yang beramal soleh ya, orang yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan ya, selama dilakukan karena Allah, fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan merubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Dan ciri pertama kebaikan yang menjadi nilai kebaikan di mata Allah dan Rasulnya, ternyata bukan meningkatnya harta, perhatikan ya, bukan meningkatnya harta, bukan bertambahnya kedudukan, tapi ciri pertamanya disebutkan oleh Nabi, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, ciri pertamanya yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia mengenai urusan agamanya. Allah akan berikan dorongan, dimotivasi agar dia mau belajar tentang urusan agamanya. Subhanallah. Jadi kalau misalnya antum ini para ayah ya, misal bertambah harta itu belum tentu baik kalau kita jauh dari Allah. Bertambah meningkat kedudukan, ibu punya suami ya, promosi jabatan suaminya, meningkat kedudukannya, tapi semakin jauh dari Allah, salatnya tertinggalkan, tidak konsisten lagi ibadahnya, baik ya, Jumatnya jadi terlambat, itu belum tentu tanda kebaikan. Tapi ketika Allah menginginkan seorang jadi baik, dipahamkan dia mengenai urusan agamanya. Dia paham yang halal dan yang haram. Dia mengerti yang sunnah dengan yang bid'ah. Dia mengerti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan. Dengan itu dia tinggalkan yang haram, dia kerjakan yang baik. Orang seperti ini kata Allah, sekalipun dia meninggalkan yang menguntungkan dalam urusan dunia, antum bekerja ada hal banyak ribanya, mendapatkan pekerjaan lain, pindah dengan pekerjaan itu lebih dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan janjinya, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi ya. Bahkan kalau berhijrah betul-betul kuat niatnya, subhanallah, bapak misalnya pak punya pekerjaan ya, di kantor gajinya misalnya sebulan 10 juta, tapi sholatnya terlambat. Dengan sebulan gajinya 1 juta, tapi sholatnya lancar, pilih yang mana? Saya tahu akan pilih 10 juta sholat lancar gitu ya, cuma dua aja pilihannya. Baik ya. Orang yang masih belum ada pancaran rahmat Allah, dia akan kejar dunia 10 juta, yang penting masih bisa sholat ya. Tapi orang-orang yang mendapatkan bimbingan Allah, subhanallah, dia pindah hijrah. Perhatikan ketika dia berhijrah, diberikan jaminan oleh Allah, surah keempat An-Nisa ayat yang ke-100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Siapa yang bertekad hijrah kepada fi sabilillah, jalan aktivitas kehidupan yang ada naungan Allah di situ, lebih dekat dengan Allah, maka Allah berjanji yajid lahu fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Harta yang dia anggap rugi, Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Dan kehidupannya akan lapang tanpa masalah. Kurang dari penyakit, di rumah berkah, nggak pernah ada persoalan. Antum gaji 10 juta, tiap ke rumah cekcok terus dengan istri misalnya, kan nyaman juga ya. Gaji 10 juta tapi anak selalu sakit ya, kemudian cuci darah dan sebagainya, nggak nyaman juga ya. Tapi Allah bebaskan dari segala hal yang bisa mengurangi dalam kenikmatan hidup kita. Nah, yang terakhir, ini sebagai motivasi juga, tidak cukup sampai di situ, itu baru dunia. Baru dunia. Jadi bayangkan, menuntut ilmu itu, ketika kita jalani dengan baik, kata Rasulullah, ini pertanda kebaikan. Yang kedua itu baru dunia. Lihat akhiratnya, lihat akhiratnya. Langsung disebutkan di 4 kitab hadis utama. Al-Bukhari kita temukan, baik ya, di Adabul Mufrad, nomor hadis 746. Muslim kita temukan, Sahih Muslim nomor hadis 1389. Di At-Tirmidzi Al-Jami' As-Sahih ya, Al-Jami' As-Sahih atau Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 2682. Dan yang terakhir di Ibnu Majah, ini yang paling lengkap, nomor hadis 219. Perhatikan kalimatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Subhanallah. Siapa yang menyiapkan dirinya berangkat dari tempat dia tinggal menuju satu tempat untuk belajar dari sebagian tuntunan agamanya, sekalipun hanya sedikit saja, maka Allah akan ringankan, mudahkan langkahnya menuju surga. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah.